Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kabupaten Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Kitantra, para sedulur Exa Tantra semuanya. Mohon maaf beberapa waktu lama ini Kitantra tidak muncul di permukaan ya, karena ada beberapa kesibukan perjalanan Kitantra yang harus Kitantra jalankan. Mungkin ya kurang lebih 1 bulan Kitantra tidak muncul. Kali ini tetap Kitantra akan membawakan beberapa cerita ataupun mengupas cerita-cerita yang pada halayaknya belum ada kejelasannya di masyarakat. Mumpung masih di suasana lebaran, Kitantra mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semuanya diberikan kerendahan hati untuk meminta maaf ataupun memaafkan seseorang. Karena meminta maaf dan memaafkan adalah hal yang wajib. Untuk apa? Untuk mengurangi beban hati kita, adalah saling memaafkan. Terima kasih untuk seluruh Exa Tantra semuanya, masih tetap setia di channel Exa Tantra, masih tetap mau mengikuti channel Exa Tantra dengan cerita-cerita yang akan lebih menarik tentunya bersama saya Kitantra. Sempat kemarin Kitantra menghilang, bukan berarti Kitantra pergi, namun ada suatu perjalanan yang Kitantra lakukan. Seperti apa perjalanan Kitantra kemarin Kitantra lakukan akan Kitantra bahas pada salah satu episode di channel Exa Tantra nanti. Kali ini Kitantra akan menceritakan tentang pengalaman Kitantra pada saat mengulas ataupun mencari tahu tentang misteri dari salah satu pabrik ataupun gudang pabrik peninggalan zaman VOC. Dan kisah nyata ini Kitantra dapatkan dari perjalanan Kitantra. Seluruh Exa semuanya, tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gusti Allah. Semoga senantiasa kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, dan diberikan kebahagiaan. Kitantra menyapa untuk seluruh yang baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, tetap sehat dan tetap hidup kaya. Kitantra kali ini menjelaskan tentang suatu saat perjalanan Kitantra yang sangat tidak disengaja oleh Kitantra, bahwasannya daerah itu adalah daerah peninggalan VOC yang mengandung ataupun memiliki banyak sekali misteri. Kisah ini kita mendapatkan saat perjalanan Kitantra malam hari bersama salah seorang teman Kitantra. Menggunakan sepeda motor, Kitantra berjalan membelah keheningan malam. Tanpa disadari, ternyata motor Kitantra mengalami rusak ataupun macet di salah satu tempat. Kitantra juga di situ banyak bertanya, kok motor tiba-tiba macet, padahal sehat-sehat saja motornya. Kondisinya baik-baik saja, dan bensinnya pun masih utuh. Ternyata di situ Kitantra menunjukkan salah satu mungkin sepenggal kisah dari misteri mereka. Di situ Kitantra tidak sama sekali sengaja untuk mencari yang namanya kisah-kisah misteri ataupun apa, tidak. Kitantra hanya berjalan dan tiba-tiba motor Kitantra mogok. Kitantra periksa semua motornya, bensin masih ada, busi masih nyala, kok error gitu. Mungkin ya ada salah satu kabel yang putus atau gimana, Kitantra kurang paham. Kitantra sudah coba periksa, tapi ternyata memang motornya itu tidak bisa dihidupkan untuk beberapa. Memutuskan untuk istirahat di tengah kegelapan malam di suatu tempat yang belum Kitantra kenal. Ternyata di situ ada bangunan yang cukup besar, bangunan dengan arsitek Eropa ataupun orang-orang zaman dulu. Kitantra istirahat sejenak sambil menunggu agak pagian, baru Kitantra mendorong motor itu kembali, karena itu sudah kisaran jam 2:30, 3. Jadi teruskan istirahat saja dulu lah. Ini toh juga
di tengah-tengah antara pematang sawah, kebun, tak apalah, pokoknya di tengah-tengah, bukan di kampung. Tapi di situ ada salah satu bangunan besar yang kita Antra sendiri pada saat itu belum paham. Kita Antra bersama dengan teman kita Antra tersebut akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Dan bahkan dalam jangka waktu beberapa menit saat kita Antra masih menyalakan rokok, teman kita Antra sudah tertidur dengan kecapean. Setelah itu kita Antra tetap sambil berisa-bisa motor, sambil rokokan santai, walaupun teman kita Antra sudah tertidur pulas. Tidurnya dia pun hanya beralaskan dengan jas hujan di jalan aspal yang setengah rusak tadi. Selesai merokok dan istirahat sudah hilang penatan sampai kita Antra memutuskan untuk duduk santai. Duduk santai coba sambil sandaran di salah satu tugu yang ada di situ. Entah tersadar tertidur, kita Antra itu di tengah alam antara tidur dan tidak tidur. Setengah sadar lah, masih ingat benar. Wallahu alam, semuanya hanya Allah yang mengetahui, hanya Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui. Di setengah mimpi dan kesadaran kita Antra terbawa ke salah satu alur cerita yang mungkin mereka suguhkan untuk memperkenalkan diri bahwa mereka itu ada. Di situ kita Antra melihat keriuhan pabrik, keriuhan orang-orang berdomisili di situ. Namun salah satu hal yang membuat kita Antra sedikit aneh, di situ tidak ada orang pribumi. Di situ hanya ada none-none Belanda dan anak-anak Belanda kecil-kecil, imut-imut banget tuh, kulitnya merah-merah. Dan banyak sekali serdadu-serdadu Belanda yang ada di sekeliling situ. Dalam impian kita Antra ataupun di dalam alam bawah sadar kita Antra melihat ada salah satu bangunan yang cukup megah, bangunan yang cukup kokoh yang dihuni oleh para noni-noni Belanda, orang-orang Belanda ataupun anak-anak mereka yang dikelilingi oleh prajurit-prajurit Belanda tadi. Banyak sekali serdadu di situ, semacam seperti ya komplek pabrik dan juga komplek pemerintahan mungkin. Sepenggal kisah di situ dijelaskan bahwasannya tempat tersebut adalah tempat domisili mereka dulu pada saat zaman penjajahan mereka, bahwa mereka pernah bertinggal di situ, pernah berdomisili di situ. Sungguh riuh ramai, tapi tidak satu orang pun yang berbicara kepada kita. Mereka bersuara, tapi dalam sadar kita Antra tidak melihat mulut mereka yang membuka untuk mengobrolkan salah satu. Tapi terdengar kericuan, terdengar keramaian, anak-anak yang ya jerit-jerit sana, ngobrol sana sini, noni-noni Belanda yang ngobrol. Dan di dalam pabrik tersebut terdengar suara jeritan-jeritan para pekerja. Yang sungguh kita tidak tahu di dalamnya itu pekerjaan seperti apa yang sedang mereka lakukan. Kita Antra coba melihat-lihat area tersebut. Namun mungkin itu bukan alam kita ataupun bukan dimensi yang bisa kita tembus. Karena itu dalam alam bawah sadar kita Antra. Sungguh megah bangunan tersebut. Zaman dahulu sudah ada bangunan semegah itu, secanggih itu gitu loh. Di situ kita Antra merasakan betapa pedihnya para kaum pekerja-pekerja yang ada di dalam dengan jeritan-jeritan mereka. Dalam sepenggalan mimpi ataupun di alam bawah sadar kita Antra, beberapa anak-anak dari noni Belanda itu menghampiri dan mendorong-dorong kita Antra untuk pergi dari tempat itu. Tanpa kita Antra sadari, salah satu dari noni Belanda itu
mengucap tanpa membuka mulut dia, hanya terdengar suara di Kitantra. Dia mengatakan, pergilah, tempatmu bukan di sini. Lap Kitantra terbangun dari mimpi Kitantra saat terjaga dari tidur Kitantra dan terbangun. Betapa kagetnya, ternyata bangunan di balik rimbunan tersebut adalah pabrik bikinan VOC atau zaman Hindia Belanda dulu. Tempat di mana rakyat kita dipekerjakan, tempat di mana banyak sekali penyiksaan-penyiksaan yang terjadi. Wallahu alam, entah mereka ingin memberikan bukti bahwa mereka ada, ataupun itu hasil dari tidur yang Kitantra kecapean tadi. Tapi sungguh dulu itu ternyata benar di situ adanya pabrik ataupun adanya salah satu lingkungan domisili dari para Belanda. Maha besar Gusti Allah bisa menunjukkan kepada umatnya. Sangat bersyukur Kitantra bisa diberikan wejangan atau diberikan gambaran kehidupan pada zaman dahulu, bahwasannya dulu rakyat kita adalah rakyat pekerja keras, para pejuang yang tidak mengenal lelah untuk kemerdekaan. Kitantra membuka cerita ini bukan berarti untuk membuktikan salah satu dari kehebatan Belanda untuk membangun tempat tersebut, bukan. Namun Kitantra membuka cerita ini adalah sepenggalan kisah Kitantra pada saat Kitantra kecapean dan ditunjukkan salah satu alam saat Kitantra tertidur. Bahwasannya kekuatan sejati itu hanya Gusti Allah. Kekuatan sejati itu milik Allah semata. Terima kasih kepada seluruh Eksa semuanya yang sudah terus mengikuti channel Eksa Tantra di pengalaman Kitantra dalam perjalanan hidup Kitantra. Kitantra akan menceritakan tentang perjalanan Kitantra yang sudah kita lakukan bukan dari kata orang ataupun bukan dari cerita orang, tapi cerita yang sudah Kitantra lakukan. Terima kasih untuk seluruh Eksa semuanya, tetap mengikuti channel Eksa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, rahayu.